Selamat hari Tuhan, saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Hari ini gereja merayakan perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Hari ini kita diajak untuk merenungkan apa yang kita terima dalam perayaan Ekaristi. Hari ini saya berada di gereja kami. Ini gereja yang sudah tua, mungkin saudara-saudara sekalian saya ajak sekalian untuk melihat bagaimana situasi gereja kami. Ini adalah altarnya, ya. Itu jadi ini altar yang baru, dulu altar yang lama ada di sana. Ini gereja abad ke-16. Luar biasa ini bangunannya. Ini tempat di mana kami setiap hari merayakan misa. Dan juga setiap hari Minggu ini tempat dulu orang romo-romonya memberikan homili. Jadi ini bangunan tua sekali, ya, ornamen-ornamennya di atas sana luar biasa. Inilah gereja kami, saudara-saudaraku. Betapa indahnya rumah Tuhan yang disediakan untuk anak-anaknya menyambut Dia yang datang dalam setiap perayaan Ekaristi. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan, tubuh dan darahnya yang membawa kita kepada hidup kekal. Bersama lagi dengan saya, Romargo, di channel Heavenward. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita awali renungan kita dengan bacaan Injil. Lebih baik saya membaca di sana, ya, di ambu. Sebentar. Biar begini kan saya bisa kelihatan lebih keren sedikit gitu ya. Saya kelihatan ya. Mari kita awali renungan kita dengan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Baik, saya lebih baik mendekat ke sana. Ya, ini karena saya sedang mempersiapkan untuk misa, jadi tidak ada siapa-siapa di sini. Saya memanfaatkan waktu dan tempat di gereja ini supaya
Ya sedikit beta. Baik, sebentar saudara-saudaraku, mari. Baik, mungkin di sini lebih enak ya. Ya, baik kita awali. Nah, saya sudah kelihatan agak. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kita mencoba menggali apa yang tadi telah kita dengar dalam bacaan Injil hari ini tentang roti hidup, tubuh dan darah Kristus yang memberikan hidup kekal bagi kita yang menerimanya. Saudara-saudaraku, di zaman-zaman sekarang, bahkan dari zaman dulu juga, banyak orang yang tidak percaya, menganggap bahwa tubuh dan darah Tuhan Ekaristi yang kita terima itu hanya simbol, ya. Tidak benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi hanya roti dan anggur, hanya simbol tubuh dan darah. Nah, banyak orang-orang Katolik yang terjebak juga dengan pemikiran seperti ini, saudara-saudara. Karena memang agak sulit ya, gimana kita bisa menerima ini adalah tubuh dan darah, sedangkan yang kita terima itu rasanya ya seperti roti biasa ya, tanpa ragi, nggak enak. Dan juga anggurnya kalau mencicipi itu ya anget-anget anggur gitu ya, enak. Kok seperti ini? Apakah benar ini tubuh dan darah Tuhan Yesus? Saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan memberikan sebuah perbandingan yang simpel saja. Kalau kita mendengar sabda Tuhan yang dibacakan oleh para lektor, para pembaca dan juga pemazmur, kata-kata siapa yang kita dengar, saudara-saudaraku? Apakah kata-kata dari lektor atau pemazmur? Tentu saja tidak. Itu adalah kata-kata Tuhan sendiri yang kita dengar melalui kata-kata suara dari lektor. Ada yang suaranya cempreng, ada suaranya ngebas, ada yang suaranya merdu ya, ada yang fales. Itu manusianya, dari segi manusiawinya. Tetapi yang kita dengar, yang kita terima adalah sungguh-sungguh sabda Tuhan. Demikian halnya tubuh dan darah Kristus. Yang kita terima sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur. Kalau dikatakan masa tubuh Kristusnya melempem gitu. Rasanya melempem. Ada yang kriuk-kriuk, ada yang keras, ada yang lembek, ada yang dapatnya cuma segini gitu. Ada yang utuh, bahkan double-double. Ini gimana? Jadi saudara-saudaraku, jangan berpikir terlalu ribet, jangan terlalu bingung untuk memikirkan hal ini ya. Tubuh Kristus memang kita terima, sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus, bukan simbol. Kita terima dalam rupa roti dan anggur. Kalau umat menerima roti. Oke, ini lain hal, kita bisa jelaskan kenapa umat sering menerima hosti saja, apakah lengkap tidak ada darahnya. Ini akan kita bahas di lain video. Tapi saya ingin menegaskan di sini, apakah ini benar-benar tubuh dan darah Kristus? Benar-benar, saudara, tubuh dan darah Kristus. Kita terima dalam forma, dalam berupa hosti dan anggur. Kita melihat dari kacamata iman. Bukan berarti ini pembenaran, tidak. Karena iman ini berbicara tentang kebenaran, saudara-saudaraku. Bayangkan, kalau kita menerima tubuh dan darah Kristus itu daging, dalam rupa daging yang berdarah-darah, seperti kita beli daging sapi di pasar, kasih. Lah kalau dalam bahasa Jawa itu menggilani. Siapa yang bisa makan ini tubuh yang daging berdarah-darah? Jadi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus itu sudah memberikan jalan, rencana yang indah sekali
untuk menerima dia dengan cara yang manusiawi, dengan cara yang indah, dan dengan cara yang penuh hormat. Bisa membayangkan saudara-saudaraku kan, betapa indahnya kita menerima hosti dengan berlutut, dengan membungkuk, mau di tangan atau di lidah, tetapi penuh kehormatan, penuh hormat maksud saya, penuh cinta. Kita tidak takut lagi nanti darahnya atau baunya amis, tidak. Ya, kita menerima dengan nyaman, saudara-saudaraku. Inilah rencana Tuhan yang sangat indah, yang seringkali luput dari perhatian kita. Kita hanya mempertanyakan ini benar atau tidak, tetapi tidak mau menggali apa yang telah diberikan oleh Tuhan untuk kita. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Jadi saya menegaskan sungguh-sungguh. Tuhan sendiri dalam Injil tadi sudah mengatakan bahwa tubuhku sungguh-sungguh makanan dan darahku sungguh-sungguh minuman. Bukan simbol. Kalau itu simbol, saudara-saudaraku, semua menjadi percuma. Kalau itu simbol, kenapa kita harus datang ke gereja? Percuma. Itu cuma simbol. Kehadiran Tuhan di sini hanya simbol untuk apa? Orang Katolik datang ke gereja merayakan Ekaristi karena apa? Karena yang mereka terima adalah sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Saya jadi imam, saya menyerahkan hidup saya untuk jadi imam karena apa? Saya percaya bahwa apa yang saya pegang, saya persembahkan itu bukan roti dan anggur belaka atau bukan yang hanyalah simbol, tidak, tapi sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Pengalaman saya, saudara-saudaraku, saya ingin memberikan banyak sekali sharing tentang pengalaman perjalanan imamat saya, terutama dalam merayakan Ekaristi. Rasanya, saudara-saudaraku, kalau pas mempersiapkan misa seperti ini, seperti saya tadi baru saja menaruh anggur dan air dan juga buku-bukunya dan juga hosti yang besar, nggak ada rasanya, biasa saja. Tapi begitu saya sudah pakai jubah merayakan Ekaristi dan setelah maksudnya melakukan konsekrasi, jadi sebentar, ini baterai saya mau habis, saya ganti dulu, saya stop daripada nanti kepotong. Sebentar, saudara-saudara ya. Nah, kayaknya sudah aman. Jadi maaf saudara-saudaraku, tadi sempat ganti baterai dulu daripada nanti tiba-tiba mati ya, setelah ngobrol terlalu banyak tiba-tiba ternyata mati tidak terekam, ya percuma. Baik, sampai mana tadi ya? Oh ya, tentang pengalaman saya. Ya, saya ingin memberikan sedikit pengalaman. Ketika merayakan Ekaristi, sebelumnya ketika mempersiapkan, sebelum itu dikonsekrasi biasa saja. Karena saya tahu itu hanya roti dan anggur, biasa. Tetapi setelah konsekrasi sudah bukan biasa lagi. Dan saya sangat tahu sebagai seorang imam bahwa apa yang saya pegang di tangan saya itu adalah tubuh dan darah Kristus. Jadi setiap kali saya misa, setiap kali ya, saya sudah 7 tahun imamat, berarti setiap hari merayakan misa, berarti berapa ribu kali saya merayakan misa. Itu rasanya seperti pertama kali misa. Pertama kali merayakan misa setelah tabisan. Rasanya seperti itu, saudara-saudara. Maksud saya gregetnya sama. Gemeternya sama. Ketika saya mengunjukkan ini, itu rasa ndredeg. Itu kalau saya. Karena apa? Saya tahu siapa yang saya pegang. Bukan apa yang saya pegang, tetapi siapa yang saya pegang. Yang saya unjukkan. Dan saya berlutut itu dengan penuh hormat, tidak sembarangan, saudara-saudaraku.
Karena saya sungguh-sungguh tahu. Nah, ini iman yang berbicara. Saudara-saudaraku yang terkasih, seharusnya kita memiliki sikap batin seperti ini dalam menerima tubuh dan darah Kristus, menerima Ekaristi dengan penuh hormat. Karena ini bukan simbol, ini sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Kalau kita bertemu Tuhan dalam doa-doa kita pribadi, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, kata Tuhan. Berarti dalam doa bersama Tuhan juga hadir. Tadi doa pribadi ketika kita berdoa sendirian, mendoakan apa yang kita inginkan, kemudian berdoa berkumpul dengan saudara-saudara yang lain, Tuhan hadir, kuasanya hadir, kuasanya hadir. Kemudian kita berbuat kasih terhadap saudara-saudara kita, kasih juga membawa kehadiran Tuhan, sehingga kita merasakan kehadiran Tuhan ketika ada kasih. Nah, di dalam Ekaristi itu bukan hanya kuasanya saja yang hadir, tetapi Tuhan sungguh-sungguh hadir, fisik. Fisik, saudara-saudaraku. Apa yang kita terima? Tubuh dan darah Kristus, ya. Tubuh dan darah Kristus berarti apa? Fisik. Tetapi apa sikap kita? Masih banyak tuh yang tidak hormat. Datang ke gereja santai aja, telat juga gak masalah. Kemarin di tempat ini, di tempat yang sama, saya sedang konsekrasi, orang lewat saja, karena tidak punya hormat. Ya gimana juga, karena ya beda tempat, beda situasi. Tapi saya juga punya kegonduan tuh apa? Ya, lewat, karena tidak mengerti ya. Orang tidak mengerti, bagaimana lagi? Tetapi kalau kita mengerti, masihkah kita melakukan seperti ini? Saudara-saudaraku, hargailah Ekaristi. Datanglah ke gereja dengan pakaian yang pantas, sikap batin yang pantas, ya, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh romonya, oleh pembaca. Segalanya hormatilah. Menerima tubuh dan darah Kristus juga jangan sembarangan. Terimalah dengan khidmat. Kita tahu ini bukan simbol, ini adalah Dia. Dia, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus. Kita terima secara fisik. Jadi ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Wah, video saya akan lama ini. Kalau berbicara tentang Ekaristi saya senang sekali. Banyak hal yang bisa kita gali di sini. Dan banyak video-video saya sebelumnya, silakan nanti dicek di channel saya. Kemudian hal yang kedua tentang Ekaristi ini adalah kita menjadi satu di sini. Tubuh Kristus dibagi-bagi, ya kan? Dibagi-bagi. Bukan berarti kita dipecah belah. Bukan berarti gereja itu terbagi-bagi. Tidak, gereja hanya satu. Sama seperti tubuh Kristus adalah satu. Ini hosti besar, tubuh itu dibagi-bagi supaya kita menerima dan disatukan di dalam satu tubuh tadi, saudara-saudaraku. Bukan untuk dibagi-bagi supaya kita terpisah, terpecah-pecah, berjalan sendiri-sendiri, tidak. Tetapi untuk kita satu, karena kita menerima dari tubuh yang satu. Jadi kita disatukan. Kalau kita datang ke perayaan Ekaristi, kita harus ingat bahwa kita adalah gereja yang adalah satu tubuh Kristus. Kita menerima satu sama lain. Ketika kita menerima tubuh Kristus, kita disatukan dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kita. Jadi jangan berpikir ketika kita menerima romonya datang tubuh Kristus, memberikan hostia tubuh Kristus, umat menerima dan menjawab amin, tetapi di saat yang bersamaan dia sedang susah untuk menerima saudaranya ini ya. Belum bisa memaafkan, masih membenci, saya tidak mau terima dia, ngapain dia ada di sini. Tidak bisa, saudara-saudaraku. Menerima tubuh Kristus berarti menerima saudara-saudara kita
Bukan hanya yang hebat-hebat saja, yang enak-enak saja, tetapi yang terkecil pun itu adalah saudara-saudara kita. Persatuan. Jadi kita disatukan dalam gereja tadi. Dan yang terakhir sebenarnya tentang kehadiran yang nyata tadi. Tapi tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam Ekaristi kita sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan yang nyata. Sungguh-sungguh nyata, saudara-saudaraku. Jadi jangan ragu lagi. Jangan jangan lagi bersikap tidak hormat di dalam Ekaristi. Ekaristi itu bukan sebuah kewajiban sehingga kita terpaksa, tetapi itu sebuah maksud saya begini saudara, mungkin saya harus koreksi kalimat saya. Bukan sebuah jangan anggap itu sebagai sesuatu yang membuat kita terpaksa. Ya, itu memang kewajiban, otomatis itu menjadi sebuah kewajiban yang ditetapkan oleh gereja. Tetapi jangan sampai kita merasa terpaksa, tetapi kita harus menyikapinya dengan rindu, itu loh maksud saya. Rindu saudara-saudaraku. Dengan rindu. Kita harus merindukan Ekaristi setiap hari Minggu. Kenapa? Karena kita rindu untuk ketemu Tuhan. Caranya seperti ini sewaktu kita masih hidup di dunia. Nanti kalau kita sudah pergi dari dunia ini, kita akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Bertemu dengan Tuhan, melihat Dia seperti apa adanya. Tapi selama kita hidup di dunia, ya inilah caranya. Dan kita harus mensyukurinya, menghormatinya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, di akhir video ini yang panjang mungkin ada bosan, semoga ampunilah saya. Tapi yang jelas inti dari video yang ingin saya sampaikan adalah kita harus menghormati Ekaristi. Hormatilah Ekaristi. Cintailah Ekaristi. Rindukanlah Ekaristi. Karena Ekaristi bukan simbol, tetapi sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Sungguh-sungguh Yesus, Tuhan kita hadir saudara-saudaraku dalam Ekaristi. Dan di dalam Ekaristi kita disatukan dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kita. Karena Ekaristi ada dalam gereja yang satu. Tubuh Kristus. Katolik. Amin. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.